Cintaku getaran yang sama. Hei! Ya ampun kak, Kan aku ngagetin jadi aja. kaget. Kalian pada ngapain sih? Ini loh main TikTok, masa nggak tahu sih? Ya ampun, hari ini kan hari Minggu. Udah jam 9 lagi, waktunya kita ibadah online. Ya udah kalau gitu kita main TikToknya selesai ibadah online aja. Nah, betul. Ya udah kita sekarang ibadah online yuk. Sip, sip. Mau kemana? Ya kan ibadah online kan? Itu cara lama, kita ada cara baru. Wah, gimana tuh Kak Sin? Sini ya, dalam hitungan ketiga, kita lompat sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Wah, kita ada di mana nih kak? Loh Kak, kok banyak adik-adik sih? Oh iya. Ya udah kalau gitu kita sapa dulu aja adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian sehat semua dan penuh dengan sukacita. Pasti penuh dengan sukacita dong kak. Karena kita sudah penuh dengan sukacita, mari sama-sama kita nyanyikan berlimpah sukacita. Ikutin gerakan kita ya dan tunjukkan sukacitamu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Diam di dalamku. Wah Kak, aku senang sekali dan penuh sukacita. Puji Tuhan sekali ya Kak Tessa. Adik-adik di rumah juga penuh dengan sukacita kan? Yang pasti dong Kak, karena hari ini kan kita mau ibadah. Tapi sebelum kita lanjut ke ibadah, kita harus berdoa dulu. Kita satukan hati kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Jika sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kiranya Engkau memberkati supaya kami dapat fokus saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, terus kita juga sudah berdoa. Berarti sekarang waktunya apa ya? Ada yang tahu nggak? Waktunya kita membaca Dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita puji-pujian untuk Tuhan dulu yuk. Kita nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama pujikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sehat dan penuh semangat. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Namun adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon bimbingan Tuhan di dalam berdoa. Mari semua mengambil sikap yang baik, duduk yang baik, lipat tangannya, dan pejamkan mata kalian semua. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan perkenankan kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Bahkan kami diperkenan Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam puji-pujian kami dan ucapan syukur kami. Dan sebentar lagi dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami,
Tuhan memampukan kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan perkenankan firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan berkat bagi sesamamu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini diambil dari kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Kak Erni ulangi, dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Ya. Adik-adik bisa membaca dalam hati, menyimak, Kak Erni akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, itulah firman Tuhan yang hari ini akan menuntun kehidupan kita di dalam kita menjalani hari-hari pemberian Tuhan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh yang ada di dalam bacaan firman Tuhan tadi. Ya, memang di dalam bacaan firman Tuhan, dia tidak menyebutkan siapa dirinya. Dia hanya mengatakan aku. Siapa aku ini? Nah, adik-adik bisa melihat gambar yang ada di sini. Lihatlah adik-adik gambar ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Rasul Paulus. Tapi kalau adik-adik lihat gambarnya, kenapa ya Rasul Paulus ini tangannya ini dirantai? Ada apa dengan Rasul Paulus? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tangannya dirantai karena Rasul Paulus pada saat itu sedang dipenjara. Ya, dia dipenjara. Tapi adik-adik, hebat loh Rasul Paulus ini. Meskipun dia dipenjara, Rasul Paulus tidak
sedih. Kenapa aku di penjara? Salahku apa? Rasul Paulus tidak sedih. Rasul Paulus juga tidak marah. Aku kan tidak salah. Kenapa aku ini di penjara? Tidak. Selama ada di dalam penjara, meskipun Rasul Paulus ini tidak punya kesalahan, dia di penjara hanya karena memberitakan Injil. Rasul Paulus tetap semangat. Rasul Paulus tetap berjuang. Rasul Paulus tidak patah semangat. Itulah Rasul Paulus. Lalu dia mengisi hari-harinya di dalam penjara ini dengan melakukan sesuatu yang begitu hebat. Apa itu adik-adik? Yuk, lihat gambarnya. Nah, lihatlah gambarnya itu. Rasul Paulus sedang apa adik-adik? Ternyata Rasul Paulus sedang menulis. Dia menulis. Dan yang ditulis adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang yang pernah dikunjunginya dalam ketika dia memberitakan Injil. Jadi adik-adik, sebelum Rasul Paulus ini ditangkap dan dipenjara, Rasul Paulus ini memberitakan Injil ke kota-kota dan tanpa patah semangat, dia selalu memberikan semangat kepada orang-orang untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang menjadi hambatannya, halangannya, dan masalah-masalahnya. Dan sekarang di dalam penjara Rasul Paulus menulis surat. Dan Rasul Paulus pun menulis surat kepada Timotius, anak didiknya yang dididik, diajari untuk melayani Tuhan. Dan di dalam suratnya itu adik-adik, Rasul Paulus memberi semangat kepada Timotius agar Timotius tidak mudah menyerah, agar Timotius tidak mudah putus asa, agar Timotius selalu semangat di dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik tahu kenapa ya Rasul Paulus ini di dalam penjara ini kok selalu semangat memberitakan Injil padahal dia di dalam penjara? Tahu apa yang menyebabkan Rasul Paulus tetap semangat? Ternyata Rasul Paulus tetap semangat karena Rasul Paulus tahu bahwa pekerjaannya ini di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Kelak Tuhan akan memberikan mahkota bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Itulah yang membuat Rasul Paulus semangat. Dan lihatlah gambar itu adik-adik. Ya, inilah yang membuat Rasul Paulus semangat. Sebab Rasul Paulus akan mendapat mahkota dari Tuhan. Jadi tidak sia-sia semangatnya, perjuangannya di dalam dia memberitakan Injil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah Rasul Paulus, tokoh dalam perjanjian baru yang hebat, yang pantang menyerah, yang penuh semangat dalam memberitakan Injil. Di GKJW ada juga loh orang yang hebat seperti Rasul Paulus. Dia adalah Kulen. Kulen? Siapa itu Kulen? Ya, coba lihat adik-adik gambarnya. Nah, ya, itulah Kulen.
Kulen dialah salah satu tokoh pendiri GKJW. Kulen ini dia melakukan perjuangan yang begitu hebat. Di Ngoro dia membuka hutan. Dan hutan itu dia babat, dia buka untuk dijadikan tempat huni bagi masyarakat, atau ada yang menyebutnya sebagai tempat perkampungan, tempat tinggal bagi masyarakat. Bahkan Kulen juga membuat hutan yang banyak pohon besar-besar itu ditebang, dibabat, dibuka untuk dijadikan tanah pertanian bagi masyarakat Ngoro. Hebat loh Kulen ini. Padahal membuka hutan itu enggak gampang loh anak-anak, adik-adik. Sebab harus menebang pohon-pohon yang begitu banyak. Harus membuat tanah itu menjadi baik untuk bisa ditanami. Kerja keras Kulen ini ternyata mendapat perhatian bagi orang-orang Ngoro. Dan mereka datang kepada Kulen untuk ikut bersama-sama membantu Kulen bekerja membuka hutan. Nah, disinilah kesempatan bagi Kulen. Ketika banyak orang datang ikut bekerja bersama Kulen, Kulen mulai mengenalkan Tuhan kepada mereka. Dengan cara apa ya adik-adik mengenalkan Tuhan pada mereka? Kulen mengenalkannya secara sederhana. Orang-orang yang datang dan mau ikut bersama-sama bekerja, mengolah tanah dan membabat hutan, diajak kumpul dulu. Bapak-bapak, ayo kita kumpul dulu di sini. Kita duduk bersama. Lalu Kulen mengajak mereka berdoa. Mereka semua mengikut. Kulen pun mengajak mereka berdoa. Kulen menjelaskan dengan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita diberi kekuatan, supaya kita bisa bekerja dengan baik, kita diberi kesehatan, supaya pekerjaan kita ini bisa berhasil. Setelah itu, maka lama-kelamaan Kulen pun mengajarkan kepada orang-orang Ngoro dengan ajaran doa Bapa Kami. Mereka diajari doa Bapa Kami. Secara bergilir, mereka kemudian bisa mengucapkan doa Bapa Kami bagi teman-temannya. Kulen senang. Wah, orang-orang Ngoro ini sekarang sudah bisa berdoa pada Tuhan. Mereka bisa meminta pertolongan pada Tuhan. Dan bahkan orang-orang Ngoro sudah bisa doa Bapa Kami. Kulen tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Setelah orang Ngoro bisa berdoa, bisa mengucapkan doa Bapa Kami, sekarang Kulen mengajarkan mereka semua pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini diajarkan kepada mereka, dikenalkan kepada mereka, sehingga mereka semua akhirnya bisa dan mengerti mengapa mereka harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, kehebatan Kulen di dalam membuka hutan, kehebatan Kulen di dalam membawa orang-orang Ngoro untuk mau bekerja bersama dan mereka mau berdoa, mau mengucapkan pengakuan iman rasuli dan percaya kepada Tuhan, itu tersebar kemana-mana. Lalu ada salah satu orang yang datang ingin berkenalan dengan Kulen.
Karena dia mendengar kehebatan Kulen, keberhasilan Kulen membawa orang-orang Ngoro ini hidup sejahtera, punya tempat tinggal, bisa bekerja, mendapatkan hasil dari ladangnya. Nah, siapa yang datang kepada Kulen pada saat itu? Nah, coba lihat gambarnya itu adik-adik. Nah, dia adalah Paulus Tosari. Paulus Tosari ini dari Surabaya datang ke Ngoro. Dia menemui Kulen. Paulus Tosari ini ingin hidupnya berhasil seperti orang-orang Ngoro. Sebab Paulus Tosari yang pekerjaannya sebagai pedagang ternyata tidak pernah berhasil dalam berdagang. Uang hasil dagangannya selalu habis. Dia ingin berhasil dalam bekerja, dalam berdagang. Lalu dia datang kepada Kulen. Dia minta nasihat Kulen. Dia minta diajari oleh Kulen. Dan Kulen dengan sabar, dengan telaten mengajari Paulus Tosari. Dan Paulus Tosari mendengarkan dengan baik ajaran dari Kulen. Dan Paulus Tosari tidak hanya mendengarkan saja adik-adik, tetapi apa yang diajarkan oleh Kulen ini, oleh Paulus Tosari dilakukan. Paulus Tosari diajarkan untuk berdoa. Diajarkan doa Bapa kami. Diajarkan memuji Tuhan. Diajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu dilakukan. Bahkan Paulus Tosari diajarkan untuk melayani. Melayani orang-orang yang ada di Ngoro. Karena Paulus Tosari ini mau melakukan setiap nasihat, ajaran yang disampaikan oleh Kulen, akhirnya Kulen melihat, hebat sungguhan Paulus Tosari ini. Kalau begitu, mulai sekarang dia akan kupercaya untuk ikut melayani dalam pertemuan hari Minggu dan hari Kamis. Ya, Paulus Tosari mulai dipercaya untuk memimpin pertemuan dalam ibadah hari Minggu dan hari Kamis. Adik-adik, akhirnya Paulus Tosari pun dibaptis. Nah, awalnya namanya bukan Paulus Tosari sih. Dia awalnya adalah disebut Bapak Satipah. Atau kecilnya ketika dia lahir oleh orang tuanya, dia diberi nama Kasan. Tapi setelah besar, setelah punya anak, orang-orang memanggilnya Pak Satipah. Nah, Pak Kasan atau Pak Satipah ini akhirnya dibaptis. Dan ketika dibaptis, namanya diubah menjadi Paulus Tosari. Dan sampai sekarang dia dikenal sebagai nama tokoh gereja, tokoh GKJW yang disebut Paulus Tosari. Setelah dia dibaptis. Nah, itulah adik-adik tokoh GKJW yang hebat juga. Ya, hari ini kita mengenal tokoh yang hebat yaitu 3 orang. Siapa saja tadi? Dalam Alkitab Perjanjian Baru tadi? Paulus, betul.
Betul. Lalu tokoh GKJW yang 2 tadi siapa? Betul, dia adalah Kulen. Dan yang ketiga tadi siapa? Yang dibaptis namanya diubah menjadi Paulus Tosari. Wih, ternyata adik-adik hebat. Baru mendengarkan cerita sudah tahu. Tapi adik-adik tidak cukup kita mengenal namanya saja. Tapi kita juga harus bisa belajar dari perjuangan mereka, kehebatan mereka. Yaitu apa tadi kehebatan mereka? Pantang menyerah. Apalagi? Tidak mudah putus asa. Apalagi? Selalu mau berjuang. Ya, itulah yang perlu kita contoh. Mau berjuang, mau berusaha, pantang menyerah. Nah, adik-adik, tema ibadah kita minggu ini adalah Sayalah GKJW. Ya, kita GKJW. Aku GKJW, kamu GKJW, kita semua GKJW. Kita GKJW adalah harus orang-orang yang pantang menyerah, harus orang-orang yang tidak mudah putus asa. Kita GKJW adalah orang-orang yang harus terus berusaha. Apalagi adik-adik di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita menghadapi banyak tantangan. Ya, seperti Rasul Paulus tadi menghadapi tantangan harus dirantai, dipenjara. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah. Demikian pula kita semua generasi-generasi penerus GKJW, generasi-generasi penerus bangsa. Kita harus memiliki daya juang, kita harus memiliki kerja keras, kita harus memiliki semangat yang tidak mudah menyerah. Mungkin adik-adik menghadapi pandemi ini banyak yang mengeluh. Aduh, sekolahnya harus online, ibadahnya harus online, kuotanya tidak cukup, HP-ku tidak bisa, internetnya tidak lancar. Ini tantangan-tantangan adik-adik. Dan tantangan ini tidak boleh membuat kita kemudian menyerah. Ya sudah, aku tidak sekolah saja. Ya sudah, tidak beribadah saja karena tidak ada internetnya, tidak ada HP-nya. Adik-adik, kita harus semangat. Ada jalan keluar bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Karena apa? Karena ada orang lain di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Kitab Timotius 2 atau 2 Timotius 4 ayat 1-8 menasihatkan kepada kita. Dan melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa hidup ini seperti pertandingan dan setiap orang harus ikut dalam pertandingan itu. Siap atau tidak siap, semua ikut. Dan setiap orang yang ikut pertandingan tentu ingin menang kan? Ya, Kak Erni ketika ikut pertandingan, Kak Erni juga ingin menang. Adik-adik juga. Tapi adik-adik, ketika kita ingin menang, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Nih, di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, Rasul Paulus memberikan 3 tips untuk kita. 3 cara untuk kita supaya kita bisa memenangkan pertandingan hidup ini. Apa saja? Yuk perhatikan. Yang pertama,
kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya, Rasul Paulus ingin kita menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam hal kemalasan, itu dilawan. Dalam hal suka main game, tidak henti-henti, itu dilawan. Dalam hal nonton TV terus, itu dilawan. Dalam hal main terus, itu dilawan. Rasul Paulus mengatakan kalau kamu ingin menang, berhasil, kuasai dirimu dalam hal-hal tadi, yaitu kemalasan, main terus. Tapi yang kedua Rasul Paulus mengatakan, bila kamu ingin menang, berhasil, lakukanlah tugas pelayananmu, tunaikanlah tugas layananmu. Artinya apa? Kita tetap melakukan tugas-tugas kita. Kalau di sekolah, mungkin sekolahnya online, kita di rumah, tugas-tugas kita dikerjakan. Di rumah kita membantu orang tua, tugas kita kerjakan, kita bantu orang tua. Itulah tugas pelayanan kita. Karena dengan kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, itu artinya kita sudah memberitakan Injil, adik-adik. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, sabarlah menderita. Memang ketika kita harus menjalankan tugas kita harus melawan segala kemalasan kita, rasanya menderita hidup kita. Aduh gini enggak boleh, aduh gitu enggak boleh, harusnya begini begitu. Rasul Paulus mengatakan, sabarlah dalam menderita. Nah, apabila tiga hal ini bisa kita lakukan, nasihat Rasul Paulus, tip dari Rasul Paulus ini bisa kita lakukan, Rasul Paulus mengatakan apa? Kita akan mendapat mahkota dari Tuhan. Oke, adik-adik pengen dapat mahkota dari Tuhan? Tentu kepingin, ya. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi GKJW, kita harus terus berjuang, bekerja keras, tidak mudah menyerah. Terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan di dalam kita terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita tetap berjuang dan tetap setia kepada Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wah, bagus sekali ya firman Tuhannya, Kak. Betul, Kak. Nah, bener banget, Kak. Bener kata Kak Erni. Kita harus meniru Paulus. Di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus menjadi anak GKJW yang kreatif. Selalu tertib protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan supaya kita menjadi teladan bagi semua orang. Ya, betul banget. Karena apa? Kita harus setia seperti Paulus. Kita harus setia dalam masyarakat dan juga di dalam Tuhan. Jadi kita rajin membaca kitab suci, rajin berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita adalah anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku.
Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan melalui firman-Mu kami diajarkan untuk terus berjuang, tidak menyerah dan selalu berusaha. Kami adalah generasi penerus GKJW. Kami generasi penerus bangsa. Kami harus berjuang untuk bangsa kami. Kami berjuang untuk GKJW. Kami berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam perjuangan kami menghadapi banyak sekali tantangan dan godaan. Oleh sebab itu Tuhan,
kami tetap mohon pertolongan Tuhan. Bimbinglah kami untuk selalu kami bisa menjalankan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terlebih di dalam aktivitas kami sehari-hari, sehingga setiap aktivitas kami boleh membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk orang-orang kekasih kami, mereka yang terdampak pada COVID-19 ini. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupannya, Tuhan jamah setiap sakitnya, Tuhan berikan semangat dan kekuatan bagi mereka, agar mereka tetap berharap dan percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupannya. Mereka Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan mereka boleh berkumpul bersama keluarga kembali. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami seluruh rakyat Indonesia, ajar kami, mampukan kami untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID ini dengan kami taat pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga COVID-19 ini boleh segera berhenti, hilang dari kehidupan kami. Kami berdoa pula untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing, khususnya orang tua kami masing-masing yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kami, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan kami. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, kedua orang tua kami tetap semangat di dalam melakukan tugas mereka, mencari nafkah dan membimbing kami sebagai putra-putrinya. Engkau juga berkati kami semua, anak-anak-Mu, kami anak-anak GKJW, kami anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati di dalam sekolah kami, di dalam aktivitas kami sehari-hari, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dapat sekolah dengan baik, meskipun kami harus menjalani sekolah dengan daring, dengan online, kami bisa semangat, kami bisa tetap menggunakan waktu ini dengan baik, sehingga tidak sia-sia waktu yang ada dan fasilitas yang ada yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak Pamong yang senantiasa berjuang keras untuk menyediakan layanan melalui ibadah online. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk kakak-kakak Pamong kami, sehingga mereka boleh melayani kami semua dengan penuh semangat dan dengan pertolongan Tuhan. Kami serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini bisa menjadikan pelayanan di gereja kami masing-masing. Persembahan ini bisa membawa berkat di dalam kehidupan gereja kami masing-masing. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kami akan kembali dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami, pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Wah, tidak terasa ya, ibadahnya sudah selesai. Iya, adik-adik jangan lupa ya, tetap taati protokol kesehatan dan selalu bersuka cita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Eits, tunggu dulu. Masih ada satu lagi yang harus kalian lakukan. Yuk, cek video berikut. Ya, adik-adik semua, lihat deh Kak Dea pakai apa ini ya? Ya, mahkota.
cara buatnya mudah sekali loh. Kalian mau nggak kita sama-sama membuat mahkota ini? Bahan-bahannya juga gampang. Kalian perlu menyediakan kertas lipat. Kalau yang tidak punya kertas lipat gimana ya Kak? Tidak masalah. Kalian bisa pakai kertas yang ada di rumah. Bisa kertas HVS atau kertas-kertas yang lainnya. Sekarang Kak Dea akan tunjukkan cara membuatnya. Kita ambil kertas lipat, Kak Dea ambil yang warnanya orange. Kita akan lipat kertas lipat ini menjadi 2 seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa buka dan lihat. Ada garis di tengah-tengahnya kan? Sekarang kita akan lipat sekali lagi. Seperti ini. Jika sudah, kita juga lipat yang sebelah sini. Dan akan menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini bagaimana Kak? Kita balik, kita lipat lagi atasnya, kita tutup segitiganya. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat 1 kali lagi. Menjadi seperti perahu. Nah, mudah sekali kan? Buatlah seperti ini. Kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat seperti ini lagi. Kak Dea sudah menyiapkan. Nah, sekarang kita akan sambung. Tapi tidak perlu menggunakan lem. Kita hanya perlu memasukkan ujungnya ini ke dalam sini. Kita masukkan. Hap dan menjadi tersambung. Kita harus membuat seperti ini sebanyak lingkar kepala kita supaya membentuk mahkota. Kak Dea sudah menyiapkan mahkota. Seperti ini. Tapi belum tertutup, kita akan tutup dulu. Nah, sekarang sudah jadi mahkotanya. Kalau sudah jadi terus apa yang harus kita lakukan? Betul, kita akan menghias mahkota ini. Kak Dea sudah menyiapkan mutiara-mutiara untuk menghias mahkota ini. Kalau misalnya adik-adik tidak punya stiker atau mutiara-mutiara untuk menghias, bagaimana? Bisa dengan spidol atau pensil warna yang ada di rumah. Bisa kalian gambar di setiap kertasnya. Sekarang Kak Dea mau hias dulu ya. Dia sudah menyiapkan manik-manik. Kak Dea menyiapkan manik-manik bergambar lebah. Kita akan tempel. Dan jadilah mahkota. Sangat mudah bukan? Kalau sudah jadi, kita bisa pakai dan berfoto dengan mahkota ini. Lalu kita kirimkan fotonya ke kakak-kakak Pamong ya. Selamat mencoba. Dah. Hai kawan.